Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Delia Putri Pratiwi dengan nomor NPM 2208 201 dari kelas Audit Sistem Informasi Paralel A. Di sini saya akan membawakan mengenai audit sistem informasi risk assessment dan penentuan skop audit dengan studi kasus perusahaan jasa keuangan menggunakan sistem informasi berbasis web. Nah, di sini ada studi kasus yang akan diusung yaitu sebuah perusahaan jasa keuangan menggunakan sistem informasi berbasis web untuk melayani nasabahnya, mulai dari pembukaan rekening, laporan transaksi, hingga laporan keuangan bulanan. Dalam proses audit internal, auditor menemukan beberapa temuan berikut. Di sini ada 4 temuan, yaitu yang pertama tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik, beberapa akses administrator masih menggunakan password default, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Dan yang terakhir ada perusahaan belum melakukan penilaian risiko atau risk assessment secara formal terkait sistem informasi tersebut. Nah, dari temuan-temuan yang telah saya sebutkan tadi, di sini ada identifikasi risiko utama perusahaan atau identifikasi risiko dari temuan tersebut. Yang pertama di sini ada tidak adanya prosedur backup data harian yang terdokumentasi, yang mana ini merupakan temuan pertama, yaitu resikonya sendiri sangat berbahaya karena jika beneran terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber, data penting pelanggan dan transaksi bisa hilang tanpa dipulihkan, tanpa bisa dipulihkan dalam waktu cepat. Backup data merupakan kunci utama dalam bisnis continuity management. Terus yang kedua di sini ada penggunaan password default oleh administrator, yaitu resikonya sendiri. Password bawaan yang tidak diganti memudahkan penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Ini adalah celah keamanan besar yang harus segera ditutup agar tidak terjadi pencurian data atau sabotase. Yang ketiga ada hak akses laporan transaksi nasabah diberikan kepada non-staf keuangan. Resikonya sendiri yaitu pelanggaran prinsip less privilege yang seharusnya membatasi akses data hanya pada yang berkepentingan. Risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi sangat tinggi di sini. Nah, sayangnya yang terakhir di sini ada belum adanya penilaian risiko formal atau risk assessment terhadap aset TI. Tanpa risk assessment, perusahaan tidak akan tahu risiko apa saja yang paling mengancam dan tidak bisa memprioritaskan tindakan mitigasi, sehingga rentan terhadap gangguan operasional. Nah, setelah disebutkan resiko-resikonya tadi, maka di sini akan diklasifikasikan berdasarkan dampak dan probabilitas. Di sini ada 3 level atau 3 tahapan. Di sini ada high risk atau risiko tinggi, itu penggunaan password default dan akses data keuangan yang salah adalah berisiko tinggi. Kenapa? Karena jika sampai terjadi, dampaknya bisa berupa pencurian data nasabah, kerugian finansial besar, dan pelanggaran hukum yang bisa merusak reputasi perusahaan. Di sini ada medium risk atau risiko sedang. Di sini tidak adanya backup data harian. Nah, ini berpotensi kehilangan data kritis dan kerugian besar bagi perusahaan. Dan yang terakhir ini ada low risk atau risikonya rendah. Belum adanya risk assessment formal, termasuk risiko rendah dalam jangka pendek karena sistem masih berfungsi. Namun ini adalah kelemahan yang penting juga yang harus segera diperbaiki untuk masa depan. Nah, untuk selanjutnya dari temuan-temuan tadi, di sini ada rekomendasi autor untuk perbaikan sistem. Di sini saya mengambil dari bukunya Kobit. Sini yang untuk temuan pertama, rekomendasi dari auditor sendiri yaitu definisikan dan dokumentasikan prosedur backup harian sesuai dengan domain DSS 04.07. Dan juga lakukan pengujian pemulihan restore testing secara berkala untuk memastikan kesediaan data berdasarkan APO 14.10. Terus untuk temuan kedua, terapkan kontrol autentikasi yang kuat dan segera ganti semua password default di sini sesuai dengan domain DSS 05.04, dan juga pastikan setiap pengguna termasuk administrator dapat diidentifikasikan secara unik untuk mengelola akses logis.
Untuk temuan yang ketiga, terapkan prinsip hak istimewa paling rendah, less privilege, dan batasi akses ke data sensitif hanya berdasarkan kebutuhan bisnis. Di sini sesuai dengan domain DSS 06.03 dan pastikan ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan DSS 06.02 dan yang terakhir tinjauan kontrol secara berkala. Di sini sesuai dengan domain COVID MEA 02.02. Terus untuk untuk teman yang terakhir atau temuan yang keempat, di sini rekomendasi dari auditor sendiri, wajib analisis risiko IT formal sesuai dengan APO 12.02 untuk mengembangkan skenario risiko dan dampaknya. Dewan harus mengarahkan penetapan praktik manajemen risiko sesuai dengan EDM 03.02 untuk memastikan risiko tidak melebihi secara risiko, selera risiko, risk appetite perusahaan. Nah, di sini juga ada untuk metode penilaian audit. Di sini untuk menangani resiko keamanan informasi secara komprehensif, diusulkan dengan model penilaian hybrid yang menggabungkan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Kenapa? Model ini mengintegrasi profile aset, analisis ancaman, penilaian kerentanan, dan evaluasi kontrol untuk memberikan gambaran resiko yang mencakup kemungkinan dan dampak resiko. Metode kualitatif menilai tingkat risiko berdasarkan penilaian ahli terhadap tingkat keparahan dampak dan probabilitas kejadian. Sedangkan metode kuantitatif memperkirakan potensi kerugian finansial untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini soal terakhir yaitu hubungannya dengan COVID di sini apa? Per tiap temuan, pada temuan pertama, domain DSS menangani pengiriman operasional layanan dan dukungan dari layanan IT yang disepakati. Tujuan DSS 04 adalah beradaptasi dengan cepat, melanjutkan proses operasi bisnis, dan mempertahankan ketersediaan sumber daya, dan informasi pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan jika terjadinya kegangguan signifikan. Terus temuan kedua di sini sesuai dengan domain COVID juga, menangani pengiriman operasional, layanan, dan dukungan. Tujuan DSS 05 ini meminimalisir dampak bisnis dari kerentanan dan insiden keamanan informasi operasional. Penggunaan password default secara langsung menghadirkan kerentanan keamanan operasional. Terus untuk temuan ketiga, di sini juga berhubungan dengan domain DSS juga, menangani pengiriman operasional, layanan, dan dukungan. Tujuan DSS 06 adalah memelihara integritas informasi dan keamanan aset informasi yang ditangani dalam proses bisnis. Kelemahan ini harus diidentifikasi dan ditangani oleh MEA 02 yang bertujuan untuk memperoleh transparansi mengenai kecukupan sistem kontrol internal. Dan untuk temuan yang keempat, domain EDM adalah domain tata kelola, di mana badan pengelola mengevaluasi opsi strategis, mengarahkan manajemen senior, dan memantau pencapaian strategis. Domain APO menangani organisasi strategis dan aktivitas pendukung IT secara keseluruhan. Selanjutnya untuk tujuan EDM 03 adalah untuk memastikan bahwa resiko terkait IT tidak melebihi selera resiko dan meminimalisir potensi kegagalan kepatuhan. Dan yang terakhir di sini ada tujuan APO 12 adalah mengintegrasikan manajemen resiko IT dengan manajemen resiko perusahaan IRM secara keseluruhan. Nah, ini merupakan referensi yang telah saya ambil untuk tugas kali ini. Di sini saya mengambil 4 referensi seperti yang sudah ditampilkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.